Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali pada renungan pagi hari Rabu tanggal 2 Juli tahun 2025. Dan nas firman Tuhan buat kita tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, salam sejahtera bagi kita semuanya. Paulus melalui renungan kita pagi ini akan mengajarkan kepada kita supaya kita yang diciptakan oleh Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, sungguh-sungguh mewujudkan hakikat penciptaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam suratnya di 1 Korintus pasal 11, jelas sekali Paulus mau menasehati kita semuanya dan secara khusus jemaat di Korintus pada saat itu, bahwa laki-laki dan perempuan dalam hal penampilan mereka yang tidak senonoh di dalam ibadah, sehingga Paulus menasihati mereka semuanya. Bagaimanakah mereka seharusnya ketika berada dalam perjamuan Tuhan ataupun dalam ibadah bertemu dengan Tuhan, memang harus mewujudkan dan menampilkan tampilan keindahan sebagai ciptaan Allah. Kalau dalam 1 Korintus pasal 11, Paulus berbicara tentang mahkota kepala bagi perempuan, yaitu berambut panjang dengan aturan-aturan yang sudah dituliskan. Tetapi dalam nas ini Paulus mau mengatakan kepada jemaat di Korintus, laki-laki dan perempuan adalah berasal daripada Allah. Di dalam Tuhan, perempuan tidak terlepas dari laki-laki dan laki-laki tidak terlepas dari perempuan. Keduanya harus saling membutuhkan dan diciptakan untuk saling melengkapi. Artinya, laki-laki dan perempuan tidak berdiri sendiri-sendiri. Keduanya memiliki peran dan fungsi yang saling berkaitan dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah. Itulah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Perempuan diciptakan dari laki-laki. Kita boleh ingat bagaimana penciptaan manusia yang pertama, Adam, dan bagaimana Tuhan Allah menciptakan Hawa sebagai perempuan yang pertama. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kemudian laki-laki dilahirkan dari perempuan, dan kita tahu ada proses kelahiran yang harus dialami oleh seorang perempuan untuk melahirkan. Laki-laki dan perempuan itu tentunya melalui kebenaran firman Tuhan ini mengatakan kepada kita berasal daripada Allah. Karena kita berasal daripada Allah, maka kita seharusnya tidak membeda-bedakan dan tidak juga merasa saya lebih utama, dia lebih rendah, saya lebih kuat atau dia lebih lemah. Tetapi sebaliknya, laki-laki dan perempuan dalam kesetaraan gender harus mampu mengerjakan tugas dan fungsinya masing-masing untuk mewujudkan hakikat penciptaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena yang pasti ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, pasti di situ ada tujuan Allah yang mulia, yaitu supaya kita semuanya boleh saling melengkapi dan saling membutuhkan dan berkaitan satu dengan yang lainnya. Tak bisa di dunia ini hanya hidup kaum perempuan saja, atau tak bisa juga di dunia ini hanya hidup kaum laki-laki saja. Tapi laki-laki dan perempuan adalah berasal daripada Allah. Maka di dunia ini pun kita harus mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk karya penciptaan yang telah Engkau lakukan. Karena Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan di tengah-tengah dunia ini. Kami berasal daripada Tuhan, karena itu kami haruslah saling melengkapi, saling membutuhkan, dan harus mewujudkan hakikat penciptaan itu yang merupakan serupa dan segambar dengan Allah melalui setiap perbuatan baik kami yang telah kami terima daripada Tuhan. Harus kami wujudkan Tuhan di bumi yang Kau berikan kepada kami. Biarlah sebagai laki-laki dan sebagai perempuan kami mengerjakan tugas dan panggilan kami sesuai dengan apa yang telah Tuhan berikan dan boleh menampilkan sesuatu yang terbaik sebagai wujud rasa syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar dan kabulkanlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.